Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya sudah menyimak dua video dari Kiai Haji KRT Nur Ihya As-Salafi. Beliau menanggapi videonya Gus Sani, videonya Gus Adha, termasuk juga menanggapi video saya. Beliau menyatakan bahwa dirinya bukan Wahabi. Artinya ia mengamalkan tahlilan, ziarah kubur, dan hal-hal yang oleh Wahabi bahkan oleh Syekh Mukbil itu dianggap sesuatu yang bid'ah. Bagus kalau begitu. Cuma saya tertarik dengan narasi beliau ketika berbicara bahwasannya sangat berhati-hati untuk menyalahkan siapapun, menyalahkan kelompok manapun. Dan berbeda dalam hal apapun, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Saya sepakat sekali. Cuma ini sebetulnya kan ada di tatanan kita berhati-hati. Ya, artinya kita itu ikhtiyat dalam menyikapi ikhtilaf atau perbedaan. Sebetulnya tidak pernah ada narasi kita mau menghancurkan orang-orang Wahabi. Enggak. Kita hanya berpolemik masalah pemahamannya. Siapapun Anda, Wahabi pun atau Salafi atau apapun, kita tetap bersaudara. Tetapi tidak mesti persaudaraan itu harus diisi dengan saling membenarkan satu sama lain. Enggak. Benar salah itu tetap masing-masing punya hujah. Dan itulah perbedaan. Kalau misalnya kita tarik prinsip nasionalisme di atas segalanya, kita berbeda dengan orang dalam perkara apapun, bahkan dengan kejawen lah, dengan yang weldo lah, dengan apalah, masih tetap harus dibela atau apa. Kenapa di satu sisi Kiai Ihya Nur ini tidak memandang nasab ini sebagai perbedaan? Itu pertanyaan penting. Kenapa ngegas sekali bahwasanya yang benar itu batal? Ini apa bedanya dengan menganggap dengan satu kelompok yang menganggap Wahabi itu nggak ada benarnya? Artinya Wahabi itu salah. Kan sama-sama berarti merasa yang paling benar dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat masalah nasab sadah Ba'alawi, disadari atau tidak, siapapun yang menyatakan batal, itu berarti jelas menyalahkan ulama nasab. Mulai dari misalnya As-Samarqandi, itu ulama nasab. Kitabnya Tuhfatul Thalibin. Itu yang saya sebut yang sudah kalian sering dengar ya. Menyalahkan An-Nabhan, Yusuf An-Nabhan, yang mengatakan asohun nasab, menyalahkan Az-Zabidi, Sayyid Murtado Az-Zabidi, yang bahkan Az-Zabidi mengatakan ada kitab sezaman yang menyebut. Kalau Anda menolak karena nggak menemukan kitabnya, berarti menuduh Az-Zabidi ini asal ngomong. Ini kenyataan. Anda menuduh itu ya kenyataan. Yang perkara merasa Anda lebih benar ya silahkan, tetapi kenyataannya Murtado Az-Zabidi ditolak habis-habisan dan dituduh mengatakan sesuatu yang palsu. Itu kenyataan. Ibnu Hajar Al-Haythami dianggap juga salah. Karena mengatakan hadhihi thariqah ini masyayihuha min awalihim ila muntahahum min ali baitin nabi. Semuanya dari keluarga Nabi dianggap salah. Ya termasuk nasabah dari Ba'alawi salah semua. Bahkan mungkin bisa jadi ratusan bahkan lebih ulama, baik dari kalangan Habib atau yang lain, bahkan kiai-kiai Nusantara, bahkan Hadratus Syekh yang meyakini mereka itu dzurriyyah Rasulullah itu juga dianggap salah semua. Artinya menyelisihi mereka, tapi kok merasa ini yang paling benar. Ini kan agak aneh. Kalau kita berprinsip, oh jangan menyalahkan Wahabi ini itu, bisa jadi mereka juga benar atau apa. Ya kenapa ini tidak diterapkan dalam masalah nasab juga? Apa ada suara dari langit bahwa Kiai Haji Imaduddin itu yang paling benar? Toh seperti yang selalu saya bilang, kalau kita berangkat dari kajian ilmiah, Kiai Haji Imaduddin itu bukan orang yang mengungkap tidak ada kitab. 2011 sudah ada ulama yang mengatakan begitu. Bahkan sejak kitab itu ketemu pun sudah ada di situ bahwa tidak disebut Ubaidillah. Ini kenyataan. Cuma berbasis itu nasabah Madinah, oke lah kalau tidak sebut Sayyid Mahdi Rojai, Dr. Anas bahkan berani mengatakan
Ba'alawi itu sah secara qat'i ya, saking mempertegasnya. Begitu juga nasabah-nasabah yang lain. Bahkan dari Ba'alawi ini banyak yang menjadi nakib bukan hanya di Indonesia. Di Hijaz ya ada. Tentang Syarif Aun, ada yang bilang bahwasannya kenapa saya memotong videonya Kiai Ihya Nur membaca kitab Al-Istizadah, Syarif Aun melarang mereka memakai memakai gelar sayyid, memakai gelar seolah yang menunjukkan mereka ini durian Nabi. Itu karena hanya membaca Al-Istizadah, tidak membaca Mir'atul Jinan, rujukan dari Al-Istizadah itu, di mana babnya di situ adalah min madzalim Syarif Aun, dari kezaliman Syarif Aun. Dan Syarif Aun bukan nasabah. Dan ayahnya Syarif Aun itu sebelumnya itu sudah isbat Ba'alawi itu sadah. Tidak perlu saya bongkar-bongkar nanti kalau ada waktunya ya. Ini kan sudah turun konten saya, kan sudah saya bicara ya, tidak perlu terlalu jauh-jauh lah. Artinya kalau kamu bawa Al-Istizadah Syarif Aun itu ya kamu percaya tidak percaya silakan, tetapi tidak mesti semua kita bicarakan. Nanti ada forumnya kita berbicara itu ya. Kalau ada orang dalam diskusi live angkat-angkat itu ya sederhana saja sebetulnya ya. Kenapa? Karena Al-Istizadah itu ada rujukannya. Jadi kita harus adil ya. Kalau memahami kitab itu harus adil. Jadi kalau misalnya berprinsip berhati-hati, maka kalau sudah ada ikhtilaf, kita jangan gas seolah-olah lawan kita pasti salah. Tapi pertegas, saya mengikuti pemahaman yang menurut saya batal. Ya. Sementara ulama-ulama yang mengatakan sahih itu banyak. Bahkan kalau dihitung lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Nah, kalau sudah begini kan enak akhirnya. Tidak perlu lalu mempertebal narasi-narasi kita, mengkait-kaitkan dengan yang lain. Apalah menjajah pribumi lah, apa kaitannya? Itu kan opini-opini saja. Walaupun ada peristiwa begini kan tafsiran Anda saja memperbudak. Tafsiran saja. Ada ulama yang kaliber yang muktamad mengatakan Ba'alawi itu memperbudak, kan enggak. Ini kan hasil dari Anda membaca kenyataan lalu menyimpulkan. Apa artinya itu? Apa pentingnya? Cuman opini. Kalau masalah perbudak, orang ngabdi ke kiai itu nunduk-nunduk kalau jalan, lihat sendal kiai diambilin, dirapikan. Khodim-khodim orang yang memang punya kecintaan kepada kiainya, enggak hanya Ba'alawi. Mungkin karena tidak kenal saja. Bagaimana kalau kiainya lewat semuanya berhenti nunduk, itu biasa, enggak ada mengatakan itu perbudak. Enggak, karena mahabbah saja. Dalam NU itu mencintai, menghormati, mengagungkan guru, itu adalah ajaran. Jadi kenapa harus disebut memperbudak dan sebagainya ya? Dan saya pun tidak akan membantah orang berkata, ya silahkan. Laki mata fi qauli ahadin wa huwa. Ya untuk apa kita menanggapi semua pembicaraan orang? Kan capek akhirnya. Maka kalau tatanan ilmiahnya, perbudakan itu sudah keluar dari ranah bicara ilmiah. Itu sudah pembicaraan orang-orang yang mau bicara. Karena dari mana kamu ada dasarnya? Bahkan kalau mau bicara tentang Mufti Utsman bin Yahya itu NU sudah punya kajiannya, cuma tidak pernah saya buka. Biarkanlah orang-orang berbicara, silahkan ya. Itu ada kajiannya ya. Ada. Secara ilmiah itu ada kajiannya ya. Kenapa? Karena bin Yahya ini ulama. Jadi kalau memang mau mengademkan suasana, tidak mau ada kita saling mencela, berarti kita tahu diri, berbicara dalam masalah apapun, kita tetap menegaskan bahwa yang menurut saya begini, kalau orang lain berkata begitu ya harus dihormati dengan pendapatnya. Itu baru kita namanya menjaga persaudaraan, menjaga kehormatan, menjaga kebersamaan. Jangan di giliran masalah Wahabi kita dianggap ditarik, ya sudah kita harus saling menghormati kok. Mereka juga Ahlus Sunnah atau apalah. Tapi giliran satu sisi ngegas nggak karuan, wah ini kacau ya. Berarti double standar ya. Standar 2 kalau motor bagus tapi nggak jalan. Jadi sekokoh-kokohnya standar 2 itu tidak jalan.
Faham maksudnya kan? Allahumma hadina hadis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.